Jangan hanya terus berandai-andai kita melakukan sesuatu ternyata gagal karena memang rencana kita itu tidak sesuai dengan rasionalnya. Hanya sebatas hayalan saja atau hanya sebatas keinginan saja. Dan berikutnya yaitu dioptimalkan. Kalau sudah memang sudah rasional, oh ini masuk akal, ini bisa kita lakukan, bisa kita aplikasikan, baru dioptimalkan. Ya, itu tujuan pertama ya. Yang kedua, terwujudnya keseimbangan tata guna lahan dengan daya dukung lingkungan. Kalau misalkan di tempat kita, di Sanggar misalkan ya, lahan sudah ada, kemudian sumber daya manusianya juga ada, sarana prasarana juga ada. Nah, daya dukung itu yang harus kita maksimalkan. Seperti itu. Yang ketiga, terciptanya kelestarian mutu lingkungan dan kesejahteraan makhluk hidup. Ya seperti itu tadi. Kita maunya apa sih ditatanya lingkungan kita itu? Apa sekedar memenuhi syarat SKU? Apa sekedar asal pembina senang? Atau yang lain? Ya. Ini didukung nanti oleh tujuan-tujuan khusus yaitu seperti pemenuhan kebutuhan makhluk hidup. Kalau misalkan di Sanggar itu kita butuh air, kita butuh udara segar, butuh sejuk, butuh kenyamanan. Nah, baru kita lakukan. Kemudian juga hobi. Nah ini ya hobi ini kadang Kak saya tidak bisa. Saya itu kalau masalah tanaman kayaknya tidak pernah terlintas atau karena memang tidak pernah hobi. Nah, apakah hobi itu bisa dibangun atau diciptakan? Bisa, yaitu dengan pembiasaan. Hobi itu kan dari habit, pembiasaan. Tapi kalau dari awal ya, tidak dibiasakan ya tidak mungkin muncul yang namanya hobi itu. Jadi begitu. Kemudian berikutnya ada kewajiban itu tadi, karena ada tuntutan mungkin kita sudah terlanjur membentuk sebuah lembaga Bumandala, kita sudah masuk pramuka, yang di dalamnya itu ada cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Kemudian ada di Trisatya itu kemarin saya sebutkan ikut serta membangun masyarakat. Ah, itu tuntutan awake dhewe iki, awake dhewe kudu iso. Nah, itu kewajiban atau tuntutan. Yang keempat itu adalah gaya hidup. Banyak sekarang terutama orang-orang kalangan menengah ke atas itu untuk menata lingkungannya biasanya hanya tren atau mengikuti gaya hidup. Karena apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tanam atau apa sesuatu yang ada di rumah itu biasanya bisa menaikkan rating atau status mereka. Contohnya saja, ketika saya di rumah itu kemarin tanya sama teman, kalau ini sudah lama sebenarnya, kalau bunga ini harganya berapa? Oh, ini jutaan. Loh, aku udah nang omah ono. Saya lo di rumah ada. Nih, sama bisa beli. Nah, itu kan berarti sudah menaikkan status. Jadi orang melihat tanaman yang ada di rumah kita. Mereka biasanya bisa mengkamuflasekan status seseorang. Meskipun itu tidak 100% benar. Sama juga dengan akuarium, kalau kita isi akuarium itu hanya sebatas ikan blackfish, pembersih kaca, ataupun ikan kecil-kecil lain. Beda ketika seorang melihat yang ada di akuarium adalah arwana misalkan, apalagi tukul arwana. Ya, itu sudah menganggap status kita sudah naik. Jadi sama dengan penataan lingkungan kita, ketika pekarangan kita itu tertata bersih, rapi, indah, rindang, nyaman, otomatis status kita itu akan terangkat. Jadi apa yang kita lakukan itu akan terangkat. Itu kalau mengikuti gaya hidup. Tapi saya harap apa nanti yang adik-adik lakukan, kakak-kakak lakukan di rumah ataupun di Sanggar, gaya hidupnya
dikurangin dulu. Karena kalau kagian gaya jadi ini gak enak. Oke, gitu ya. Terus apa saja sih aspek untuk menata lingkungan itu atau pekarangan? Yang jelas pertama adalah estetika. Ya. Ini nanti antara urutan pertama kedua bisa dibolak-balik ya. Saya kaji pertama estetika karena yes, secara kasat mata lah. Kalau kita melihat sesuatu, menilai sesuatu, jelas apa yang kita lihat. Kita melihat rumah seseorang, pekarangan seseorang, jadi dari indahnya, dari tertatanya, dari kenyamanannya. Nah, estetika itu kan ada dua, seni dan budaya. Nah, ketika kita menata pekarangan kita, yang jelas kita sesuaikanlah dengan budaya kita juga. Kalau budaya Jawa biasanya juga beda, Madura juga beda, Bali juga beda. Loh, bedanya di mana? Biasanya pada jenis tanaman atau ornamen yang ada. Jadi kalau orang sudah masuk ke satu lingkungan rumah, oh iki Bali, lah kok bisa? Iya, di depannya ada itu semacam pura kecil itu, kemudian ada tanaman Kamboja dan apa gitu. Ada di budaya yang lain kalau Kamboja itu pamali atau tidak boleh ditanam. Nah, itu yang dimaksudkan dengan penataan disesuaikan dengan budaya. Keindahannya juga penataan warna bunga, jangan terus dicampur aduk, di istilah Jawanya diurap, hanya tidak indah lagi. Tanaman yang tinggi ditaruh sebelah mana, tanaman yang rendah ditaruh mana, kemudian untuk membuat landscape atau tanah lebih ditinggikan atau membuat kolam yang seperti apa itu juga butuh seni. Dan itu bisa dipelajari bareng-bareng sama-sama. Itu ya. Yang berikutnya adalah kenyamanan. Kenyamanan itu meliputi rasa aman, tenang, kemudian dari apa yang kita tanam itu memberikan manfaat ke kita. Memberikan manfaat. Jadi kita lakukan sesuatu itu feedbacknya ke kita lagi. Jangan asal mungkin karena tadi kita melakukan sesuatu bukan dari hati, kita melakukan sudah bagus, sudah indah, sudah tertata, kita browsing di internet, oh inilah api, ayo dibangun, ayo dibuat, ditata. Tapi apakah kita merasa nyaman? Nah, itu kan ketika duduk di situ, karena kita ada sesuatu yang keterpaksaan, membuat sesuatu tidak dari dalam kita membuat sesuatu tidak kita butuhkan, sekalipun tamannya indah, yes, asik dengan HP-nya, kita tidak bisa menikmati taman. Asik dengan kegiatan yang lain. Jadi tidak ada keterkaitan antara apa yang kita lakukan dengan apa yang kita dapat. Itu kenyamanan. Kemudian kerindangan, ya memang tidak dipungkiri, apalagi untuk di daerah tropis dengan intensitas cahaya matahari yang cukup tinggi. Untuk kerindangan memang dapat nomor tersendiri dalam penataan lingkungan, karena di situ juga mempunyai kontribusi terhadap sumbangan oksigen maupun pada stabilnya suhu atau temperatur ruangan atau pekarangan. Semakin rindang, yang jelas tidak menutupi cahaya matahari secara penuh, itu juga bagus. Kemudian kebersihan, ya bisa dibayangkanlah kalau siapa sih yang mau terus kita duduk di antara sampah, kemudian siapa sih yang mau bertamu ke rumah, kemudian ada bau nggak enak, sama dengan kalau sanggar kedatangan tamu dari perguruan tinggi lain misalnya, kan mesti kita ribet, bersih ini bersih itu, menata ini menata itu sebagai bentuk pelayanan untuk kita sendiri, untuk kenyamanan kita sendiri maupun ke orang lain yang mau datang ke tempat kita. Itu ya untuk aspek penataan lingkungan. Yang jelas ada standar-standar sesuai kesehatan
Ini belum sempat saya share kemarin tentang cahaya yang harusnya kita dapat itu seberapa, kualitasnya seberapa. Kemudian suara yang ada di rumah atau di lingkungan kita itu harusnya ada batasannya berapa. Kemudian juga sanitasi, saluran dan sebagainya itu juga ada aturannya. Kalau kita kupas sekarang kayaknya enggak selesai deh. Jadi nanti suatu saat kita ada waktu lagi kita bahas tentang sanitasi lingkungan. Itu bagus. Ya. Karena sanitasi itu banyak. Kemudian nah, apa yang saya sebutkan tadi yang jelas tidak hanya sebatas tertulis ataupun terdengar dan terbaca, ini juga harus ditindaklanjuti. Setelah kita tahu tujuannya, kemudian aspek yang harus dipenuhi, apa sih tindak lanjutnya? Nah, ini yang pertama. Yang pertama adalah membuat perencanaan. Perencanaan itu tadi disebutkan seperti latar belakang, kemudian tujuan, terus sasarannya, kemudian potensi yang ada, baik itu sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, prasarananya, dan anggarannya, serta pendukungnya. Pendukungnya siapa? Ya dalam hal ini kalau kita di rumah ya keluarga kecil kita. Kalau misalkan kita sudah ngotot mau menata taman atau pekarangan, tahu-tahu sama keluarga kita terus tidak ada perhatian ataupun tidak ada dukungan atau malah bikin pertengkaran, ya susah juga. Loh kok bisa kak? Iya, biasanya uang belanja terus dibuat beli bunga, ya ngamuk-ngamuk ya gitu. Jadi itu harus dikolaborasikan sama yang masyarakat di dalam rumah itu, maupun yang kalau di sanggar ya penghuni sanggar, pengurus dan pembina. Itu jangan terus jalan sendiri. Aduh, yes, susah. Ya, itu. Kemudian berikutnya lahan. Nah, lahan yang jelas lahan ini akan menentukan apa yang kita tanam, menentukan apa yang desain kita, menentukan istilahnya habisnya anggaran. Jadi kita survei dulu. Oh, ada lahan 1 kali 2 meter. Enaknya diapakan ya? Aduh, terlalu sempit kak. Apa ya? Oh, buat sistem tanam gini aja. Terus biayanya bagaimana? Waduh, kemahalan. Saya bisa disiasati enggak? Nah, itu kita perlu bicarakan sama penghuni satu rumah ataupun dalam satu organisasi itu. Lahan bisa menentukan. Yang jelas kalau saya amati di sanggar, kalau lahan tidak ada masalah. Hanya saja karena itu juga bukan milik kita sendiri ya, karena titipan kampus mungkin. Usahakan menanam sesuatu itu yang portable, atau membuat sesuatu itu yang portable yang bisa dipindah, digeser, sehingga ketika ada kebijakan lain kita tidak kebakaran jenggot. Waduh, rugi aku, kabeh di gua iki, kabeh dibongkar. Jadi gitu. Terus sama di rumah juga begitu. Kalau kita mau apa terus habis gitu kita tidak bicarakan tentang desainnya, rak ini ditaruh kanan, rak ini ditaruh kiri, akhirnya waduh kok jadi gini. Nah, jadi kita bikin kadang untuk penataan lahan itu perlu kesepahaman dan legalitas kalau di kampus sih. Perlu legalitas di kampus. Karena sebenarnya saya dengar-dengar katanya mau dibangun joglo atau apa gitu. Terus saya dengar juga dari orang kampus nggak boleh gitu loh. Nah ini yang juga, waduh ini apa sih arahnya? Jadi itu juga jadi pertimbangan sebenarnya. Nah itu tuh lahan.
Terus berikutnya sumber daya dan pengelola itu. Nah, kalau memang tidak ada hobi, ya itu tadi dibiasakan dari sesuatu yang sederhana dulu, tidak langsung ke taman, tidak langsung menata area yang segitu luasnya, cukup dengan satu botol, cukup dengan satu pot kecil. Itu dibiasakan dulu ke para anggota, kepada anggota keluarga boleh, ke anak-anak kita. Mereka diberi tanggung jawab satu pot satu orang, ayo bisa hidup, bisa indah tidak tanamanmu, begitu. Itu jadi mereka kan punya tanggung jawab untuk melihara tanaman itu. Itu kalau sudah terbiasa, kasih proyek lebih besar lagi, satu pot jadi satu peta, kemudian satu pekarangan. Nah, kemarin saya juga sempat sharing sama Kak Amin. Sebenarnya kampus UNESA itu ada satu titik yang biasa dikelola adik-adik, tapi kayaknya adik-adik nggak respon mas gitu kan ya. Waduh, emannya saya gitu kan. Nah, mungkin karena ini tadi, karena memang SDM-nya belum terbiasa, belum ada habit di situ, belum ada hobi, belum ada kesenangan. Jadi itu yang bikin sesuatunya kadang nggak jalan. Itu ya. Terus berikutnya adalah sarana. Sarana ini bisa kita skip, karena kan sepertinya kita sudah tercukupi untuk sarana itu. Tinggal minta apa, butuh apa tinggal bilangan gitu aja. Nah, yang berikutnya anggaran. Anggaran sebenarnya kan ada khusus dari kampus. Kalau kita bisa mengajukan proposal atau apa kan sebenarnya bisa. Terutama kemarin juga saya sempat juga ngomong, adik-adik itu loh eman, kalau seperti Himatala, UKI, dan Menwa itu dilihat kemarin di kantor pusat di pos anggaran itu satu kegiatan ada sampai yang 100 juta. Aduh, eman segitu. Kok bisa ya mereka secepat itu dapatnya pengajuan hanya cukup 1 bulan, kemudian bisa sebesar itu. Kegiatannya seperti apa? Alah, kegiatannya loh mas, cuma cilik. Cuma ngajak masyarakat. Mungkin yang seperti di sini tadi, di UMM sama di Unisma, cuma nanam-nanam gitu aja. Tidak butuh tenaga banyak, tidak butuh waktu lama. Ternyata mereka dapat support langsung dari kampus, karena di shoot logo mereka, maksudnya nama kampus. Langsung cair. Dan itu jadi langganan untuk Menwa dan sebagainya itu. Nah, kenapa kita tidak? Itu ya, karena kemarin nyontek laporan keuangan yang ada di kantor pusat itu. Sementara Pramuka belum ada kontribusi terhadap kampus, jadi mungkin itu yang bikin sulit. Jadi buatlah suatu kegiatan yang hubungannya dengan pengabdian masyarakat. Jadi ada imbas langsungnya. Makanya kemarin waktu di lomba desain web ya, saya usulkan pasang konten yang sifatnya tutorial dan ada imbas langsung ke masyarakat. Insya Allah menang itu. Ada manfaatnya. Jadi ketika melakukan sesuatu kita tidak ada manfaatnya, ya tidak mungkin lah kita dapat dukungan. Benar itu. Itu ya. Oke, berikutnya adalah optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan. Nah, bagaimana caranya mengoptimalkan? Kak, kalau di rumah, kalau di sanggar sih mungkin bisa Kak, luas. Kalau di rumah cuma 1 kali 2 meter itu tadi. Nah, ini kan ada 2 cara toh. Ada ekstensifikasi lahan dan intensifikasi lahan. Kalau ekstensifikasi itu cenderung kita penyediaan lahan atau penambahan lahan.
Itu kan kalau di rumah yang sempit kayaknya tidak mungkin. Nah, berarti kita langsung alihkan ke yang intensifikasi lahan tadi, yaitu dengan cara banyak sih sebenarnya. Ada yang pakai vertikultura ya, atau cara bertanam vertikal, pakai trap atau ke atas gitu. Kemudian ada hortikultura, ada hidroponik, ada aquaponik, ada tanggulangan pot, ada rumah lindung atau tin cellar. Nah, mana yang memungkinkan? Kembali lagi ke perencanaan tadi. Yang memungkinkan apa buat kita? Dananya ada enggak? Sarananya ada enggak? Terus saya bisa mengolahnya atau tidak? Ada dukungan tidak? Nah, itu dikembalikan lagi ke perencanaan. Mana yang lebih memungkinkan atau yang lebih realistis tadi baru dilaksanakan. Itu ya. Kemudian berikutnya untuk yang sering kita bahas biasanya yang seperti tadi atau hari ini, kita kan sedang ada namanya urban farming. Urban farming itu ketika kita ada pada satu lokasi atau daerah perkotaan dengan keterbatasan lahan nih, yang jadi booming sekarang kan vertikultura ya. Nah, ini kemarin saya ditanya syaratnya apa saja, yang jelas atau ketentuannya apa saja, ada didasarkan pada keterbatasan dan kebutuhan lahan. Kalau nggak terbatas lahannya ya nggak usah, yang lahan yang ada aja dimanfaatkan. Justru itu sebenarnya lebih baik. Saya juga dapat informasi dari teman itu bahwa tidak ada yang lebih bagus dari tanah. Itu ya. Kemudian yang kedua, mendapatkan sinar matahari langsung. Matahari langsung. Ini maksudnya kalau sudah ditanam, tapi nanti dalam pembibitan nggak boleh kena sinar matahari langsung, bisa gagal pembibitannya. Kalau sudah mulai pindah ke pot baru. Kemudian postur tanaman yang pendek. Postur tanaman pendek itu seperti kangkung, kemudian sawi, selada, terus stroberi ya. Jago. Ojo pencit. Jadi situ kemarin di rumahnya Kak Didi itu saya lihat seledri kalau tidak salah. Ya Kak Didi. Nah, itu. Kemudian iya. Nah, ini bisa dipadukan, ada namanya minaponik. Nah, minaponik itu yang seperti apa sih? Ya sebenarnya minaponik itu gak jauh beda dengan kalau kita di sawah ada padi atau tanamannya, kemudian di lahan itu ada ikan nila, ada gurami, dan sebagainya. Kalau ikan paus enggak kayaknya. Terus, nah kemarin kita coba, bukan kita sebenarnya, Kak Didi ya, itu mencoba untuk di bawah tanaman itu kangkung, kalau salah ada lelenya, dan kemarin sudah panin. Itu juga bisa diistilahkan minaponik atau lebih kerennya aquaponik ya. Jadi minaponik itu kan istilah Jawanya, istilahnya sebenarnya sama ya, sama. Terus kemudian berikutnya air bersifat portable. Nah, itu tadi bersifat portable karena keterbatasan lahan. Biasanya kan kita sering pingin sesuatu terus beli akhirnya rumah kita itu kadang yang semula renggang itu akhirnya penuh, akhirnya harus ekstensifikasi lahan. Pernah ini dilakukan oleh keluarga Mojosari, akhirnya harus nambah ke atas, dipindah semuanya ke atas. Itu juga ekstensifikasi lahan ya Kak Kris. Terus nah, jadi harus portable, enak, bisa dipindah. Kita bosen pindah, kita nambah barang kita pindah. Terus kita mau sistem yang lain, kita bisa menyisihkan dan sebagainya. Gitu ya.
Jadi portable. Kemudian berikutnya adalah air dan nutrisi lebih rendah. Akhirnya pembiayaannya. Kalau mungkin karena medianya terbatas. Jadi keterbuangan nutrisi itu juga fokus pada tanaman-tanaman itu. Beda kalau kita harus di tanah, kemudian harus kita semprotkan dengan jumlah yang lebih banyak. Itu karena banyak keterbuangannya atau serapannya. Kemudian berikutnya adalah dalam satu lokasi itu atau satu lahan kita bisa nanam banyak. Kalau di sawah kan tidak mungkin. Kalau padi ya padi, nggak mungkin kita padi terus sebelahnya ada jagung terus ada ketela. Tapi kalau sistem dengan ini kita bisa rekayasa ruangan itu ya ada selada, ada kangkung, ada lelenya juga. Jadi bisa macam-macam. Kita kita tidak butuh banyak Kak untuk selada. Ya udah seladanya segini aja. Terus untuk minggu depan kita masak apa? Kangkung. Udah kita tanam kangkung segini saja. Jadi enak berdasarkan kebutuhan kita. Kalau di sawah kan enggak, satu petak itu ya satu tanaman. Kecuali untuk yang tegal ya. Kalau tegal itu biasanya ada kacang, ada jagung, ada ketela juga. Gitu. Terus kemudian Bupati ini dulu teko. Terus berikutnya ramah lingkungan. Ya, ramah lingkungan karena yang kita gunakan kan berupa bahan organik untuk pupuknya itu cairan organik, kemudian non kimia. Sebenarnya sih kimia, semua istilahnya yang ada di bumi itu kan sebenarnya ada unsur kimianya. Cuman mungkin kimia yang tidak berbahaya atau ramah lingkungan dan biopestisida. Jadi kita buatnya kalau pestisida kadang juga asalnya dari sayur atau apa gitu diformulasikan terus disemprotkan bisa itu. Kemudian berikutnya adalah kontinuitas atau produksi sesuai keinginan. Nah seperti tadi saya bilang kalau padi kan hanya musim penghujan saja ya, atau buah ataupun sayur ataupun yang lain itu kan biasanya ada musimnya. Tapi kalau kita menggunakan sistem seperti ini kan kita bisa rekayasa waktunya. Kapan kita mau makan sayur ini, kapan mau kita makan sayur ini, bisa kita mulai saat ini, kita mulai tanam saat ini, itu bisa. Tidak menunggu musim-musim. Oke, berikutnya kualitas dan kuantitas produk yang lebih tinggi ya, daripada kalau dibandingkan dengan yang di lahan konvensional atau tanah. Kalau saya bandingkan kemarin di sekolah saya itu dalam satu kali panen kemarin itu ada 1.000 pot lebih. Nah ini masalahnya karena tuntutan dari pemerintah mungkin kalau 1.000 pot lebih kita dapat juara, akhirnya kita tanam 1.000 pot lebih. Akhirnya apa? Terbuang semua setelah panen, gak ada yang makan, kebanyakan. Yes, itu tadi lah, karena tujuannya sudah beda, tidak lagi dari hati, tidak sesuai dengan kebutuhan kita, karena tuntutan atau tugas, akhirnya ya gitu jadinya. Itu. Jadi sementara mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harap nanti kedepannya mungkin kita bisa webinar, tapi langsung praktek bagaimana cara membuat ambulampot, bagaimana cara membuat bedungder, ada bagaimana caranya minaponik atau aquaponik tadi. Ini kan kita punya ahlinya di sini, ya Kak Didi ya. Jadi sementara itu saja untuk wawasan awal. Mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu setelah ini silakan kita diskusi. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Saya sebagai moderator ingin menyimpulkan apa saja yang telah disampaikan untuk pengelolaan lahan pekarangan di rumah. Yang perlu disiapkan yaitu menentukan tujuan terlebih dahulu. Kemudian memperhatikan aspek dengan cara menata estetikanya dulu, kenyamanannya, kerindangannya, dan serta kebersihannya. Kemudian ada rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini tadi yang telah disampaikan seperti menyediakan lahan, SDM-nya bagaimana, terus sarana, anggaran, energi, nilai ekonomi yang telah ditambahkan oleh Kak Didi, serta energi. Kemudian selanjutnya ada optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dari ekstensifikasi lahan serta intensifikasi lahan. Begitu yang bisa saya sampaikan. Saya simpulkan. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh Kak Erik? Dipersilakan. Monggo yang ingin bertanya. Izin bertanya, Kak. Monggo, Puji. Nah, jadi kan gini, Kak. Semisal kan di pekarangan rumah, kita membuat pot atau polybag. Nah, itu ditanami lombok. Semacam sayuran kayak lombok, terus tomat. Nah, itu setelah 2 hari panen misalnya, 2 kali panen. Nah, itu apakah tanahnya perlu didaur ulang atau bagaimana? Apa cuma di NPK saja biar tetap subur tanahnya? Begitu, Pak. Oke, langsung saya jawab ya. Jadi untuk lebih baiknya itu memang harus dibongkar. Karena kepadatan tanah itu juga mempengaruhi produktivitas. Karena tanah juga butuh bernafas, butuh udara juga. Terus biasanya kan sisa-sisa akar, kemudian juga ada gulmanya juga, itu juga perlu dibersihkan. Tidak apa-apa, dibongkar lagi. Itu lebih bagus. Itu aja. Siap. Terima kasih, Kak. Oke. Ada yang lain lagi? Kak Didik mungkin ada tambahan nggak? Apakah ada yang ingin bertanya? Untuk yang sistem tanam yang lain juga begitu, aquaponik ataupun hidroponik juga perlu dibersihkan karena ada sisa-sisa lumut dan kotoran itu perlu Ada situsnya jemur. dikeringkan, dijemur, pokoknya bersih dulu baru untuk meningkatkan produktivitas tadi loh. Jadi jangan sampai tuh nanti, Kak, ini saya sudah benar, pupuknya sudah benar, hanya kadang nggak stabil, nah, karena ada gangguan-gangguan dari itu tadi. Jadi keriting begini, nah itu perlu dikaji tempatnya sudah dibersihkan atau belum. Itu ya. Oke, ada lagi? Kalau di Sanggar kira-kira kesulitannya apa ya? Ini sudah sesi pertanyaan kah? Aku malah aku yang takut. Sudah sesi pertanyaan kah ini? Siap. Sepertinya begitu ya, Alia ya.
ngomong dewe Alia masih di mute. Alia masih di mute itu anunya. Oh, masih di Bentar, Kak. Ini di luar, bukan di dalam. Jadi aku maskeran. Pertanyaannya gini, apa yang lebih efektif diterapkan di perkotaan dengan intensitas cahaya yang tinggi, pencahayaan yang tinggi, terus serta tanahnya yang kurang mendukung, Kak? Sudah itu aja, Kak. Oke, ya sampai sekarang kan yang lagi rame kan, yaitu aquaponik, hidroponik. Itu kita memanfaatkan lahan yang sempit mungkin, yang serba keterbatasan. Kita membuat instalasi hidroponik atau deck, kemudian juga pakai sistem aquaponik itu sangat sesuai dengan daerah perkotaan karena tidak membutuhkan tanah gitu loh, hanya air dan pupuk air gitu. Menambahkan. Siap. Menambahkan. Monggo Kak Didi. Selain hidroponik, aquaponik itu masih butuh lahan. Tapi ada satu lagi yang tidak butuh lahan. Butuhnya hanya sekedar tumbler atau tepak, yaitu mikoponik. Mungkin belum pernah dengar kan? Mikoponik itu adalah menanam jamur. Suatu saat kita belajar itu. Terima kasih. Kapan, Kak? Itu hanya jamur Kak Didi ya? Jamur tiram. Bukan jamur tiram, tapi jamur rhizobium sama trichoderma. Kalau orang biologi paham itu paling. Kalau jamur tiram itu butuh lahan. Oke. Siap. Jadi memang untuk kondisi ketahanan pangan keluarga, terutama di masa pandemi seperti ini kan, kita memang harus sekreatif mungkin memanfaatkan lahan yang ada. Kalau tadi saya sebutkan untuk beberapa tanaman yang mungkin masih butuh lahan 1x2 meter atau mungkin 1 meter kali 1 meter juga bisa sebenarnya. Terus atau hanya sebatas timba atau bak ember itu juga bisa sebenarnya. Nah ini mungkin ada mikoponik, cuman keterbatasannya pada jenis tanamannya ya Kak Didi ya, hanya jamur saja. Oke, yang lain lagi. Mohon untuk peserta kali ini kalau bisa untuk wajahnya untuk hidupkan biar lebih komunikatif, biar Kak Erik juga tidak bicara sendiri, karena ini sesinya sesi komunikasi atau tanya jawab dan lain sebagainya. Alangkah baiknya kalau wajah dimiliki semua, gitu Kak. Terima kasih. Mari di-on-kan teman-teman kameranya. Mbak Niken, on-kan kamera. Alia juga gak kelihatan loh Al. Ini Kak. Mas Robi, on kamera. Nah, gitu kan Kak Erik. Nah, Saya pengen Kak Indro ya. Kak Indro akhirnya muncul juga. Kak Ubay, mana Kak Ubay? apakah ada yang bertanya lagi? Kalau saya tanya boleh? Izin bertanya Kak. Monggo. Irfan. Iya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Irfan. Saya izin bertanya tentang mengenai bagaimana kita, kalau mungkin kita belajar menanam, mungkin kita sudah bisa. Terus bagaimana caranya kita menerapkan, misal kita terjun ke sekolah atau saat kita mengajar ke suatu sekolah.
kemudian kita ingin bertanam. Mungkin kita bisa mengajarkan untuk adik-adiknya caranya bertanam. Yang baik itu bagaimana gini-gini. Nah, pertanyaannya bagaimana peserta didik itu supaya bisa dan mau merawat tanaman tersebut tidak hanya di awal-awalnya saja. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, langsung ya saya jawab. Masya Allah. Ini ada yang dua cara sebenarnya. Ya, baik, Kak. Persuasif, ada yang persuasif, ada yang apa namanya pakai istilahnya tekanan. Kalau persuasif itu lebih manfaatnya lebih panjang, lebih lama untuk pembiasaan mereka. Tapi kalau sebatas pada pemberian tugas itu hanya sebatas tugas selesai ya sudah. Tapi kalau yang pendekatannya lebih halus, persuasif itu lebih lama. Mungkin juga mereka bisa menerapkan di rumah. Ini saya pernah terapkan di sekolah saya itu. Nanti mereka juga ternyata mempunyai imbas sendiri ke RT RW-nya tanpa kami minta. Loh, kok bisa, Kak? Pertama begini, begitu kita mau menyampaikan tentang hidroponik, kita beri mereka produk hidroponik, suatu yang menarik, suatu yang nyaman dan menyenangkan. Apakah itu es krim? Kita olah dari tanaman hidroponik. Ya. Bisa, ya. Ada namanya es krim itu terbuat dari campuran tape sama namanya selada. Kok selada sih? Apa yang buat sayur itu? Bayam nggak? Bukan. Yang buat mie itu loh. Sawi. Iya. Sawi itu bisa rasanya lebih kayak rasa apukat nanti. Mereka kan suka banget es krim itu. Oh, enak ya. Begitu kita buat getuk dan sebagainya. Nah, biasanya anak kecil atau seusia SD itu memang harus yang realistis, yang konkret. Kalau dia konkret mereka tidak bisa. Kita kasih gambar, kita kasih video, kita kasih bayangan sesuatu, tidak mungkin mereka bisa. Kita kasih yang konkret dulu, yang menyenangkan, baik itu produk maupun lewat game-game. Nah, yang jelas ya kita tidak bisa terus ngasih satu hari terus besok kita tinggal, kita tunggu bulan depannya, tidak bisa. Karena mereka juga butuh pendampingan. Ketergantungan mereka kan masih tinggi. Beda dengan kalau mahasiswa, diberi sekali langsung dilaksanakan, begitu sebulan lagi mati semua. Ya gitu ya, kita beri bibit, kita beri produk, kita beri game, kita rangsang stimulus mereka, icebreaker-nya juga yang harus canggih, yang bisa membangkitkan minat mereka. Terus setelah itu kita beri bibit, beri media. Terus setelah itu kita beritahu caranya untuk memelihara, mengontrol, membuat laporan. Ya, mereka sudah diajarkan membuat konsep. Oh, hari pertama, minggu pertama, minggu kedua, begitu. Mereka diberikan tabel, ada checklist itu. Mereka tidak nulis, tinggal kasih checklist saja. Misalkan sudah tumbuh akar, sudah tumbuh tunas, daun sekian senti. Nah, mereka sudah checklist. Jadi berikan rangsangan yang mudah, tidak rumit. Jadi begitu. Nah, setelah itu kita tidak ke seluruh murid pertama, hanya ke 5 orang. 5 orang sih. Kelas waktu itu kelas 4 3 orang, kelas 5 2 orang. Nah, setelah itu 1 orang ini harus punya kelompok kerja. Ajan koncomu, engko nek iso tak tambahi es krime. Nah, gitu. Terus setelah, "Lho Kak, mana Pak, mana es krimnya?" "Lho, tanduranmu durung mari, durung tukul es krimnya teko opo?" Terus nah gitu. Ayo, nandur gitu semuanya ya. Wah, sampai kewalahan, sampai lebih-lebih sawinya itu tadi. Mereka bawa pulang, ngajak keluarganya, ibunya kan seneng. Anakku digawani sayur karo guru nih. Loh. Enggak Bu, iki tanduranku dhewe ngono. Protes anaknya.
Udah, akhirnya ada gurunya Japri, ibunya Japri. Pak, ini anak-anak tanam sendiri. Iya, kenapa Bu? Kalau di rumah, gimana Pak caranya? Ya sudah, saya beri catatan, anaknya suruh cerita ke ibunya, suruh bantu ibunya, jadilah mereka. Jadi begitu kita ngundang Muspika, kita juga ngundang wali murid juga datang berbondong-bondong dengan produk-produk ala mereka. Jadi seperti itu. Itu saja. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Ya, baik Kak. Terima kasih untuk jawaban yang diberikan. Oke. 2 kali saya cari di rumah nggak ada. Kemudian atas saran Adakah yang ingin bertanya lagi? nyonya ada Mbak Niken? Ya, selamat pagi Kak. Saya Pagi juga. Niken mau tanya, ini kan saya kemarin baru pengen coba-coba buat nanam. Terkendalanya itu di nutrisinya Kak. Kemarin itu kan sempet pakai nutrisi yang buat sayuran vegemik kalau nggak salah. Nah itu kan untuk harganya kan lumayan mahal. Apakah dari Kakak ada saran untuk membeli produk lain yang harganya mungkin sedikit miring untuk nutrisi dari hidroponik sayuran ini? Kamu belinya berapa? AB Mix itu? 500 ml itu 40 Kak. Kak Didi, pernah beli yang lebih murah? Kamu belinya di mana? Di Shopee Kak. Atau ada kayak apa ya Kak, nutrisi lain yang mungkin harganya lebih miring gitu Kak. Soalnya kan kemarin juga cari, takutnya kan beda. Soalnya kan juga lihat di YouTube itu loh Kak, coba apa nanam rumput kucing kalau nggak salah namanya. Terus untuk takarannya sudah benar ya? Sesuai pH-nya? Itu TDS-nya? kemarin ya lupa Kak, terus dicampur sama air. Iya, itu kan pokoknya, ada perhitungannya. Iya. Ada 1000 atau ada yang di bawah 1000. Terus pencahayaannya bagaimana? Kemarin soalnya kalau cahaya itu kan tidak penuh saya kan tutorialnya kali di YouTube Kak. Nah, kemarin itu sempat gagal karena ya itu mungkin dari campuran nutrisinya itu Kak, mungkin kurang pas. Terus kemarin itu kayak tanamannya itu kurang subur gitu loh. Terus akhirnya coba lagi tuh masih mikir-mikir lagi gitu. Kurang subur itu menguning atau kerdil atau keriting? Kayak nggak tumbuh gitu, apa ya? Dia kayak kecil. Nggak kayak yang apa ya, kayak yang kayak lihat tutorialnya di YouTube gitu. Misalnya kan banyak faktor, ya bisa jadi campurannya, bisa jadi pencahayaannya, bisa jadi pH-nya nggak balance. Misalnya masing-masing tanaman kan pH-nya beda. Ya. Kalau selada dengan sawi itu beda. Oh gitu ya. Terus sesuaikan dengan airnya juga. Nah ya. Atau mungkin Kak Didi ada tambahan Kak Didi? Atau yang lain mungkin Kak Kris, Kak Indro, mungkin punya pengalaman yang lain. Mungkin adik-adik juga perlu belajar tentang kayak pH air kayak gitu Kak. Iya, ada pH nggak di untuk mengukur pH meter? Itu kan standarnya ada yang 7, 8, 7. pH-nya 7, 8. Lainnya di atas. Yang untuk TDS kan kadang masing-masing
tanaman beda. Kalau yang seperti selada itu sekitar 500 BDS-nya. Kalau yang sawi itu dan tanaman yang lain itu mainnya di angka 1000 sampai 1200. Itu taunya dari mana ya? Dari angka dari alatnya itu. Kak Indro siapa tahu bisa menambahkan itu. Kak Indro punya area yang luar biasa. Kalau saya sih pupuknya alami terus kok. Oh iya, rencananya kita besok itu untuk di Inavor kita mau produk untuk pupuk organik cair, tapi belum diuji sendiri. Cuman dari beberapa teman itu sudah berhasil semua. Itu lebih murah, juga alami sebenarnya. Ini saya juga lagi nyoba dari ini kencing kelinci. Bisa. Kemarin ada yang dari ini tinggi apa? Air kecilnya sapi. Sapi itu bukan air kecil ya. Kencingnya sapi. Cuman ini mau buat lagi dari limbah rumah tangga, sayuran-sayuran itu. Ya lebih baik alami aja lah. Saya kok dorong ke situ biar tanah itu enggak terkontaminasi kimia, malah lebih bagus hasilnya. Tapi kalau hidroponik bagaimana, Kak? Iya, ada cairan organiknya. Ya yang cair, yang cair. Pupuknya yang cair. Gini aja nanti kapan ya ada kesempatan lagi kita fokus tentang hidroponik. Cara membuatnya, kemudian cara menanamnya, cara pembibitannya, pemupukannya, terus sirkulasi, dan cara mengukur TDS sama pH-nya bagaimana. Mungkin itu lebih aplikatif. Siap. Adakah ingin bertanya lagi? Muka-muka bertanya. Baik, cukup ya. Oke. Mungkin nanti kalau misal ada yang ingin ditanyakan bisa melalui PC, nanti saya sampaikan ke Kak Erik. Siap. Untuk selanjutnya mungkin Kak Nati ingin menyampaikan sesuatu, monggo. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, terima kasih Kak Erik sudah menyediakan waktu yang sangat-sangat sibuk sekali, masih menyediakan waktu untuk adik-adik latihan mingguan. Dan ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat, dan saya harap adik-adik jangan berhenti di sini, terus mengaplikasikan diri di rumah, di sanggar. Setelah mampu, mari kita terjun ke masyarakat. Sudah waktunya kita untuk bergabung dengan masyarakat, membuat kegiatan. Kita sudah terlalu lama menjadi katak dalam tempurung, sudah terlalu lama berteriak di dalam goa, sudah terlalu lama menepuk air ke muka kita sendiri. Sudah waktunya kita menimba ilmu sebanyak-banyaknya dan mengaplikasikan ke masyarakat. Jangan berhenti di sini, mari kita selalu mencari ilmu. Kakak-kakak yang ada di sini ini sangat berkompeten di bidangnya. Terima kasih kakak-kakak alumni yang mensupport adik-adik. Kak Didin sudah live. Kak Indro, terima kasih banyak. Kak Titin, terima kasih banyak. Kak Win, dan sebenarnya masih ada banyak. Kak Didin sudah live ya. Banyak sekali alumni-alumni yang disambangi sebenarnya.
karena mereka ternyata di rumah itu instalasi-instalasi yang luar biasa. Makanya adik-adik sudah waktunya membuka diri, membuka pikiran untuk kita bergabung untuk menjadi manusia yang bisa bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Saya kira itu saja. Terima kasih adik-adik yang sudah bergabung. Saya harap kita masih ada latihan-latihan selanjutnya di waktu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Kak Nati selaku pembina 414. Selanjutnya mungkin Kak Titin ingin menyampaikan sesuatu. Monggo Kak Titin. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin adik-adik membuat menurut saya kalian untuk memulai berkegiatan di luar itu kalian harus mampu dulu. Jadi misalnya nanti dari WBL ini mengadakan minggu ini tentang hidroponik, minggu ini tentang model-model tanaman yang dengan lahan sempit dan lain sebagainya. Jadi lebih ke fokus ke materi-materi yang mudah dipahami dulu, ataupun pembuatan pupuk dan lain sebagainya. Tadi kan ada pertanyaan, bagaimana kalau tanahnya di daerah perkotaan itu satu sempit, dua tanahnya mungkin sudah kacau dan lain sebagainya. Jadi mungkin bagaimana untuk mengembalikan tanah itu menjadi bagus kembali, atau mungkin ada tanah sedikit mungkin sekitar berapa sentimeter 10 sampai 30 cm yang bisa digunakan untuk menanam misalnya. Jadi lebih ke pemanfaatan tanah di sekitar perkotaan. Nah, itu nanti dibutuhkan apa? Nah, disitulah jadikan program kerja. Pada intinya tiap minggu berarti ada materi yang mengisi, dan itu tidak harus kakak-kakak yang sudah manula. Bisa dari adik-adik yang mungkin sudah lebih dulu belajar, seperti itu. Jadi belajar berpraktek, akhirnya nanti kita terapkan di rumah, nanti kita share ke teman-teman di rumah sudah apa, atau kita buat di Sanggar Pramuka, seperti itu. Jadi kalau saya sih lebih ke penekanan ke WBL harus ada program kerja yang memang lebih ke materi-materi dasar tentang menanam atau membuat pupuk atau penghijauan dan lain sebagainya. Itu dari saya. Mungkin terima kasih. Semoga bisa dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Titin. Untuk Kak Endro masih di jalan atau sudah? Oh iya. Mungkin Kak Hendro ingin menyampaikan sesuatu juga, menyampaikan harapannya. Kalau saya sih harapannya ya sanggar itu terlihat hijau, subur, royo-royo gitu. Gimana ya caranya gitu loh. Gimana ya Kak caranya? Ya iya. Kalau saya kan nggak bisa ikut tangan di situ. Kalau saya seharinya di situ ya bisa aja sih. Hijau. Itu. Rumah saja bisa hijau loh sini. Mungkin rumput sintetis, dibeli tanaman artifisial. Nggak perlu merawat berarti enggak Kak? Ayo. Ini di rumah aja bisa hijau kok. Bisa lah. Oh, ini di rumah ini. Oh, ada cabai juga loh. Nah, sudah panen tuh Kak? Oh, ini segera panen. Cuman siapa yang mau ini? Masa tiap hari makan cabai terus? Ayo. Saya mau. Saya mau. Oh. Teman-teman ini juga mau sepertinya Kak. Oh, ini cabai mangganya Kak. Lumayan. Mangga Kak. Oh iya. Ya main ke sini. Ayo disambangi Dek. Agenda selanjutnya ke Lamongan. Nah. Roadshow to Lamongan.
Ini juga lo, udah mulai lo depan rumah ini. Wow. Tewel. Wow. Wow. Nanti lagi nongko ah. Nangka. Si nganggur ini, siapa yang mau bawa ini? Ayo serbu. Serbu sama Kak Endro. Lambungnya ada banyak, ada Kak Endro, ada Kak siapa? Kak Torik lo, Kak Torik tambah. Ya, Kak Torik, Kak Katman itu anggur itu Kak Katman. Ada Zunu, Blue, kebun. Kebun jeruk itu. Kebun jeruk. Iya. Ya, WB kapan kita roadshow nang Lamongan? Ya, di jadwal gitu. Iya. Boleh Kak, boleh. Boleh. Lamongan. Besok. Oke. Besok sampai. Jangan seminggu, nah, kalau nggak minggu nggak ada orang. Iya. Sekarang kalau bisa. Wes, ya selamat berlatih ya. Ya Baik, Kak. terima kasih Kak Endro. Kak Alep dulu ya. Ya, Assalamualaikum. terima kasih Kak. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk kakak-kakak sekalian. Kak Erik yang telah menyampaikan ilmunya, yang telah memberikan ilmunya kepada kami. Terima kasih untuk Kak Narti, Kak Titin, Kak Win, yang telah menyempatkan waktunya, serta saudara-saudaraku sekalian. Semoga kegiatan pada pagi hari ini, masih pagi nggih, bermanfaat serta dapat diterapkan di rumah dan di sanggar. Sebelum kita sama-sama live, mari kita foto terlebih dahulu. On kamera. Tarik 10. Tinggal 10 Ya, orang. tinggal 10, Kak. Tinggal 10 orang. Wes, Kak apa-apa. Yuk. Hilang telan bumi. Mukanya dikeliatin. Mas Puji. Mana tuh? Siapa ini? Nafis, Kak Win, Cahyo, Ayu, monggo on kamera. Robi. Halo Kak. Yuk, on kamera kabeh yuk. Nggih. Kurang sinten Kak Win? Kak Win enggak ada, Kak Win kayaknya enggak bisa. Sibuk nggih. Ya, masih sibuk. Mas Bikis. Kalian Makasih Kak Win. Siap. kameranya sini 3 kali. 1, 2, 3. Oke. Baik. Oh, enggak kelihatan ya? Mas Bikis kece Mas Bikis. Lagi-lagi Kak. Tadi tidak bisa. Oh. 1. Robi. Bentar. Iya, Kak. 1, Iya, Kak. 2, 3. Sudah oke kah? Sudah. Anggap saja sudah. Mas Robi pakai laptop ya? Iya, pakai laptop ini. Bantu ini juga Kak, foto Kak. Oh, screenshot. Iya. Simpan cuma berapa ya? Bisa Kak? Itu udah pada live itu. Terus pada live ini. Udah pada live. Udah pada live itu. Walaupun Terima kasih. sudah dapat semuanya.
Terima kasih Kak. Terima kasih Mira Bumi Mandala. See you. See you.
Tangannya, nggak ditekan ya. Apa itu? Apa itu? Loh, jangan, Rek. Sayang dulu. Ini loh, sayang pipi nih. Gimana sih, Sam? Apa itu? Susu coklat. Bukan, itu bukan susu. Itu bukan susu. Apa itu? Susu. Thank you. Thank you. Thank you, Hisam. Pudding. Apa?